Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bishandia Priyanto. Saya dari Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM I1E024075. Di sini saya akan membuat video Project Based Learning atau PJBL untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kurikulum. Jadi teman-teman semuanya, kita sebagai seorang mahasiswa itu perlu memahami betul tentang konsep dasar dari kurikulum, karena dengan kita bisa memahami tentang pengertian kurikulum dan yang lainnya, tentunya kita akan semakin membuka wawasan dan semakin tahu dan ingin berkembang terus-menerus untuk mencapai keberhasilan dan juga kesuksesan. Jadi teman-teman semuanya, saya akan nantinya menjelaskan terkait dengan pengertian kurikulum dan yang lainnya. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara umum, kurikulum adalah suatu rencana dan pengaturan yang dibuat untuk mengarahkan proses pendidikan agar berjalan terstruktur dan terarah. Kurikulum mencakup tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, metode mengajar, serta penilaian hasil belajar. Dalam konteks pendidikan yang formal, kurikulum menjadi pedoman bagi dosen dalam menyampaikan materi dan juga bagi mahasiswa layaknya kita dalam menjalani proses belajar. Bagi saya sebagai mahasiswa, kurikulum sangat penting karena menentukan mata kuliah apa saja yang akan diambil, kompetensi apa yang harus dicapai, dan bagaimana langkah apa saja yang harus kita ambil. Kompetensi apa yang harus kita capai itu harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan kita dalam kurikulum. Dan di situ dengan adanya kurikulum kita bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah pembelajaran itu bisa terarah untuk menunjang kesiapan di dunia kerja atau jenjang pendidikan berikutnya. Jadi pembahasan yang bisa kita ambil atau kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu kurikulum itu bukan hanya sekedar daftar mata kuliah atau bukan hanya sekedar suatu proses saja, namun di situ banyak sistem yang di situ keseluruhan untuk bisa mencapai proses belajar mengajar yang bisa mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Oke baik, yang kedua yaitu unsur-unsur utama dalam kurikulum, yaitu yang pertama mencakup tujuan pendidikan, yang mana merupakan arah atau sasaran akhir yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Tujuan ini menjadi landasan atau dasar bagi penentuan isi, metode, dan evaluasi. Tanpa tujuan yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran berisi topik, pokok bahasan, atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Materi ini harus relevan dan sesuai dengan tujuan pendidikan serta kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, yaitu proses atau strategi pembelajaran, meliputi metode dan pendekatan yang digunakan dalam mengajar, termasuk bagaimana interaksi antara pengajar dan peserta didik langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, yang keempat yaitu evaluasi atau penelitian, yang mana dengan adanya kita bisa mengevaluasi itu menjadikan alat atau cara kita untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran melalui beberapa faktor, yaitu teknik penilaian seperti ujian, kemudian ada tugas, proyek, dan observasi, serta hal-hal lain yang baik. Yang ketiga yaitu ada tujuan kurikulum. Kurikulum ini memiliki peran penting dalam sistem pendidikan karena menjadi pedoman dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Secara umum, tujuan kurikulum adalah untuk yang pertama, mengembangkan kompetensi peserta didik, yang mana kurikulum dirancang untuk membantu peserta didik dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan agar siap menghadapi tantangan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum harus selaras dengan visi dan misi pendidikan nasional yang bertujuan
bertujuan mencetak generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, yaitu menyiapkan peserta didik untuk dunia kerja dan kehidupan sosial, yang mana kurikulum berfungsi mempersiapkan lulusan agar memiliki kemampuan yang relevan dan adaptif sesuai kebutuhan para tenaga kerja dan juga tuntutan dari masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu mendorong pengembangan potensi individu, yaitu melalui kurikulum peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat dan potensi secara optimal sehingga mampu berkembang secara holistik. Dan yang kelima yaitu menjadi pedoman bagi guru dan institusi pendidikan, yaitu kurikulum memberikan arah dan standar yang jelas bagi guru dalam merancang kegiatan belajar mengajar serta bagi institusi dalam mengevaluasi keberhasilan proses pendidikan. Kemudian ada relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yang mana kurikulum harus dirancang berdasarkan kebutuhan aktual peserta didik termasuk minat, bakat, dan potensi mereka. Dengan relevansi ini pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif karena sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia terus berkembang dengan cepat, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, kurikulum harus mengikuti perkembangan ini agar materi pembelajaran selalu up to date dan peserta didik tidak ketinggalan informasi penting yang dibutuhkan di era modern. Kemudian yang ketiga ada mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global, yang mana perkembangan zaman membawa berbagai tantangan baru seperti persaingan global, perubahan sosial, dan isu lingkungan, yang mana menjadikan kurikulum ini harus bisa relevan agar bisa membantu peserta didik memiliki keterampilan dan wawasan yang diperlukan untuk menghadapi dan berkontribusi dalam dunia yang terus berubah. Kemudian yang keempat ada mendukung pengembangan kompetensi abad 21, yang mana kurikulum harus mengintegrasikan kompetensi seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Hal ini memastikan lulusan-lulusan siap bersaing dan beradaptasi di berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan. Oke, baik teman-teman semuanya, tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang pengertian kurikulum, kemudian ada unsur-unsur utama dalam kurikulum dan yang lain sebagainya. Tentunya di sini saya sendiri sebagai seorang mahasiswa harus bisa di situ menerapkan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan secara nyata di kehidupan sehari-harinya. Ya, maka dari itu saya akan memberikan contoh sederhana penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari ataupun di sekolah. Saya mengambil kurikulum Merdeka, yang mana penerapan membaca buku dalam kurikulum Merdeka ini sangat diperlukan sekali, yang mana pada waktu itu banyak sekali siswa diberikan kebebasan memilih buku bacaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Selain membaca, siswa juga diajak untuk menganalisis isi buku, kemudian membuat ringkasan dan juga mempresentasikan hasil bacaan kepada teman-temannya. Kemudian di situ dengan adanya metode ini bisa menjadikan persetujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi dari siswa tersebut. Penelitian tidak hanya dilakukan melalui ujian tertulis, tetapi juga dari proses pembelajaran dan hasil karya siswa. Dengan demikian, kurikulum Merdeka mendorong peningkatan literasi dan membangun minat baca yang berkelanjutan di kalangan para peserta didik.